Ya, baik. Sekarang kita akan masuk ke pengodean fungsionalitas tank untuk arah rotasi tembakan meriam. Mungkin pada umumnya, kalau yang namanya tank, itu arah rotasinya itu ada dua. Yang pertama adalah berdasarkan sumbu horizontal, yaitu ke kiri dan ke kanan, hingga sampai muter gitu ya, 360 derajat, atau bahkan ada yang dibatasi. Dan satu rotasinya lagi adalah arah atas dan bawahnya. Jadi misalkan saya bilangnya ini adalah rotasi vertikalnya si meriam atau si selongsongnya. Kalau mau lihat visualisasinya itu yang seperti ini. Jadi kalau di horizontal itu torque Q-nya yang main. Nah ini horizontal dan bahkan bisa sampai dia muter gitu ya. Dan satu lagi yang vertikal. Vertikal itu bukan yang sebelah sininya ya. Nah ini sampai nungging-nungging gini, nggak seperti ini. Tapi nanti yang akan kita ambil game objek untuk melakukan rotasi vertikal si meriam ini adalah objek 11. Oke, nah seperti ini. Jadi dia kayak gini lah arahnya. Oke, baik. Untuk sebagai awalan, kita coba bikin satu folder script. Oke, silahkan bikin folder script namanya. Klik kanan, create folder, kemudian Anda beri nama scripts. Nah, di sini nanti kita akan kumpulin semua script-script yang berhubungan dengan simulator ini. Oke, karena kebutuhannya adalah rotasi arah tembakan meriam, maka kita akan bikin scriptnya dari C#. Kita coba namakan tank behavior script. Oke, nah ini disimpan di torque. Sebenarnya kalau untuk masalah nyimpen apa, ini kalau disimpan caranya di drag aja ya, dari sini masuk sini. Oke, sebenarnya kalau untuk masalah ngedrag, nyimpen script di sebuah game object itu bebas, sangat bebas. Bahkan hal-hal yang nilai nggak mungkin itu di directional light itu mungkin gitu. Ada tank behavior di sini. Tapi sekali lagi mungkin lebih enaknya biar nggak pusing, biar sesuai dengan logika kita, tank itu adanya di tank gitu. Nah, di tank sendiri ini banyak objeknya seperti ini. Jangan takut, mau Anda simpan dimanapun, ini bisa kita kondisikan. Jadi kalau simpannya di torque ya udah di torque. Dan nanti kalau memang misalkan disimpannya di T54 di sini, nah ini berarti ya objeknya atau si scriptnya itu berasal dari sini. Gimana caranya nanti mengakses torque? Ya udah di script ini nanti akan coba gimana caranya ngeget si game object torque. Intinya gitu aja sih. Kalau untuk sekarang yang memudahkan ya yang simple lah ya, simpan aja di torque gitu. Ini saya remove aja ya. Oke, di torque dan kita akan beralih ke Visual Studio. Kalau yang pakai IDE-nya bawaan dari Unity Monodevelop itu sama aja, silakan bahasanya masih sisa. Kalau yang mau ke ke Visual Studio In berarti arahinnya ke sini aja, edit, kemudian preference, nah external tools-nya cari yang Visual Studio. Oke, langsung ya. Nah ini. Jadi sekarang kita ini ngodingnya adalah di sebuah transform. Transform itu ya kita kan nyimpennya di sini ya. Berarti game objek yang kita disimpan di sini tuh yaitu torque tadi. Oke, pertama saya akan bikin satu variable private transform yaitu my transform namanya. Dan di awal saya akan ngisiin my transform ini dengan transform. Transform ini adalah bawaan dari Unity. Jadi dia mereferensikan bahwa nah ini the transform attached to this game object. Berarti transform yang ini adalah yang ini. Gitu ya. Di sini nanti kita bisa mengakses banyak, ada posisi, ada rotation dan ada scale dari situ. Tapi kita nanti mengaksesnya menggunakan my transform. Oke, gimana caranya untuk membuat sebuah rotasi? Ya kita modelin aja sih. Ini kan rotasi ya, torque-nya. Nah, kalau kita lihat di transform rotation, di situ yang bergerak itu adalah nilai Z. Oke, nilai Z. Bahkan sampai 360. Tapi dia nggak akan pernah nyampe 400 ya, karena dia kebatasan di 360, balik lagi ke 0 dan
Oh, nyampe ya. Oke. Ya kalau gini beda lagi cerita. Ya seperti itu. Jangan terlalu main-mainin yang seperti itu. Kalau pusing aja lah. Nah, eh, karena di video sekarang kita hanya coba ngurusin Unity-nya aja, maka interaksinya semua full ada di Unity, termasuk arah rotasi, rotasi horizontal ataupun vertikalnya. Misalkan ketika user menekan tombol T, jadi saya bilang gini, input get key. Nah, ini ada key down key up, hati-hati. Get key code-nya adalah T. Oke, saya pengen ini mengarahkan rotasi horizontal apa ya, berlawanan dengan jarum jam. Oke, satu lagi adalah sorry, U ya. Oke, U. Jadi saya ambil U-nya aja, nanti Y-nya saya pakai untuk ke atas. Rotasi horizontal searah dengan jarum jam. Nah, ini. Oke, kita coba dulu yang rotasi horizontalnya. Nah, karena nanti setelah dilihat kan yang berubah Z-nya nih. Nah, ini kan. Jadi ini kita pakainya vector tree-nya adalah yang forward ya, forward ke back. Ya, coba aja dah. Ini berarti my transform, rotate, vector tree-nya ambil yang, karena Z berarti dia di forward. Back. Oke, forward deh. Ya. Nah, kalau arah rotasi ini kan dia berhubungan sama kecepatan rotasi juga nih. Maksudnya apa? Ada kan tank yang kayak gini. Nah, cepet banget rotasinya gitu. Kemudian ada juga yang lambat gitu. Nah, ini kita tentukan. Misalkan 15 atau berapa gitu. Nah, saya pengennya sih angka 15 ini atau kecepatan ini dibikin menjadi sebuah variabel biar kita bisa ngaturnya nggak ke code langsung, tapi ke sininya. Kita bikin public float kecepatan rotasi. Saya set dulu nilainya duluan 10 atau 20 lah ya. 20, maka 15 ini saya ganti jadi kecepatan rotasi. Nah, nanti tergantung ya nilai ini berapa. Oke, dikali time.delta time, koma space-nya berdasarkan self. Oke, nah ini. Oke, kita coba dulu yang T. Berlawanan ya kita harapannya. Oh ini, nah berarti ini kan searah nih. Berarti pakainya back. Nah, untuk yang U-nya berarti yang forward. Kan lawannya ya, back sama forward. Oke, T-nya ke sana, U-nya ke sini. Oh, ini salah nih. maaf. Ini bukan get key down, tapi get key. Oke, lawan-lawanan lah ya. Yang ini yang forwardnya, yang ini yang backnya. Ya, ini yang horizontal, udah beres. Kemudian untuk yang vertikal, rotasi horizontal. Kemudian yang untuk vertikal kita coba bikin rotasi vertikal. Ini cuma region doang ya, nggak ngaruh ke code-nya. Jadi kalau Anda nggak pakai ini pun sebenarnya nggak masalah sih. Oke, kalau input get key-nya adalah misalkan saya pakai Y untuk rotasi ke atas, kemudian saya pakai H di bawahnya Y, ini untuk rotasi ke bawah. Nah, seperti ini. Maka dia adalah rotate. Nah, kita lihat dulu nih. Kalau yang ke bawah tuh, tapi di selongsongnya loh ya. Nah, sekarang di selongsong yang loading nih. Oke, X-nya ya. Kalau X itu left sama right. Kalau Y itu up sama down. Kalau Z itu back sama forward yang tadi. Nah, ini left sama right. Tapi gini loh. Ini kan scriptnya itu ditempelnya tadi di si torque ya.
Nah ini, kalau kita ngodingnya sama kayak gini, my transform ini artinya kan si ini, transformnya. Transform ini adalah game object yang dikenakan scriptnya, bukan si selongsongnya ini. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus ambil si selongsongnya. Jadi ngoding di selongsong, tapi scriptnya di torque-nya. Gimana caranya? Banyak metodenya, ada 2 sih minimal. Public game object, karena kan selongsong itu berupa game object kan. Selongsong. Oke, berarti kita ngodingnya di selongsong. Jadi transform yang ini kita ubah jadi selongsong. Selongsong. Tapi ingat, selongsong ini adalah game object, sedangkan rotate itu adanya di transform. Nah, untungnya di Unity itu di setiap game object pasti ada transform.rotate. Nah, itu. Oke, ambil vector tree-nya berarti left ya tadi itu. Kali kecepatan putar, kecepatan rotasi kali time delta time. Space-nya pakai cell. Oke, kita coba lihat. Nah, karena dia berupa game object yang di inspektor, nanti kita akan isikan dia. Nah, ini ada kan game object masuk. Tarik nih game object 11-nya ke sini. Nah, kalau di play iya ya. Nah, betul ya, ke atas. Nah, ini ke atas. Gitu. Oke, abaikan dulu ya arah ininya. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah, tapi sebelum kita ambil cara yang kedua, lebih baik sih si nama ini diubah nih. Klik kanan, rename, selongsong, gitu. Nah, kalau ngubah di sini, apakah prefabnya keubah? Enggak ya. Kalau di prefab tetap objek 11 ya. Nah, kalau Anda ngubahnya di hierarki, berarti si objek prefab ini harus di override apply. Biar nanti jadi selongsong ya. Biar nanti di sininya adalah selongsong gitu. Biar ngefek sih buat semuanya gitu. Nah, metode yang kedua tadi kita akan coba tidak dengan menggunakan drag and drop si objek dari sini ke sini gitu. Enggak. Kita bikin dia private dulu. Nah, save dulu, kita pastikan semuanya nggak ada. Atau public juga sebenarnya nggak masalah sih, nanti kita lihat nih nempelnya yang mana gitu. Oke, jadi ini saya coba dinonkan dulu. Nah di sini di start inisialisasi objek selongsong. Nah, ini dia. Jadi selongsong itu adalah apa? Kalau metodenya pakai yang ini, game object find selongsong, ini oke. Boleh gitu. Ya. Nah, atau pakainya adalah karena si selongsong ini bagian dari si torque. Kenapa sih kayak gitu? Karena ya scriptnya ada di torque gitu. Jadi selongsong ini bagi si torque itu siapa? Childnya kan. Ngodingnya adalah ya kita panggil dulu emaknya nih, my transform dot ya child aja, coba tulis find child. Nah, itu ada find. Nah, ini lihat keterangannya, itu finds a child by and returns it. Bisa jadi si parameternya adalah string. Kalau ini udah deprecate, udah ladu lah. Nah, ambil yang selongsong. Jadi sekalipun si scriptnya ada di tank behavior, yaitu ada di torque, nah di sini, tapi untuk selongsong dia tetap harus cari childnya gitu. Ini kan deskripsinya tuh itu tadi ya, yang tadi find. Sorry. Nah, ini dia finds a child. Oke, intinya pakai find. Nah, di dalamnya string, yaitu si selongsong. Jadi nemuin gitu. Nanti si variabel yang ini tadi akan diisiin oleh objek yang sini. Nah, masalahnya ini game object, sedangkan yang ini adalah transform. Nah, untungnya di Unity ya gampang. Jadi bisa game object.transform atau transform, ini transform dot game object. Nah, ini dia.
Oke, seperti itu. Jadi sekarang kita akan coba lihat saat di start pertama kali, si selongsong itu diisi apa. Kan awalnya dia non ya. Oke, Ctrl P atau play. Nah, ini udah masuk ya si selongsong. Jadi kalau udah seperti ini, Anda klik yang Y tadi, bisa gitu. Oke. Tapi kalau nggak dapet si selongsongnya ya pastinya akan ada error gitu. Akan ada error. Ya errornya kayak gini. Ini saya komen dulu, nggak diambil. Nah, ini belum ada error, tapi ketika mengakses Y, nah dia error. Karena errornya adalah the variable selongsong of tank behavior has not been assigned. Intinya nggak ada lah gitu. Padahal dia mau dilakuin ini transformnya. Oke, jadi ini ada. Oke, sip. Arahnya udah oke. Kemudian ini yang vertical right. Oke, kalau dilihat arahnya itu satu ini, yang kedua adalah yang ke bawahnya. Cuman masalahnya, nah challenge kita selanjutnya untuk algoritma adalah gimana untuk membatasi. Nah ini satu nggak akan mungkin dong yang kayak gini. Kemudian yang kedua adalah ke bawahnya. Nah kita coba set dulu lah ya nilainya di 0 dan kita akan batasi di mana dia boleh dilakukan rotasi. Nah ini kayaknya kalau di negatif 15 oke lah. Nah arah rotasi model meriam kayak gini, ini kita nggak bisa ngasal nentuin apa dia di 20, apa dia di 30 gitu. Tergantung si datasheet dari setiap tanknya nih. Kalau Abraham gimana, kalau Leopard gimana. Kebetulan kalau yang T54 ini saya nggak dapet. Jadi misalkan lah saya andaikan di 15. Oke, jadi saya coba kasih komen dulu. Arah rotasi vertikal berlaku dari 0 sampai 15 derajat. Gitu. Sip. Oke, nah sebelumnya kenapa atau gimana caranya nentuin 15 sedangkan di sini kan negatif ya. Tadi negatif 15 nih. Mana ya? Nah, ini kan negatif 15 tuh. Kayak gitu. Nah, ini kok ini ya, ini 000. Wah, kalau ini 00 bahaya. Ya, nggak boleh. Udah, X-nya biarin aja apa posisinya. Iseng banget. Oke, nah kenapa kita nggak pakai nilai negatif, tapi kita pakainya nilai positif 0 sampai 15? Alasannya sih simple. Gini lah. Waktu perkuliahan yang simulasi gerak jatuh peluru, di situ kan ada nih, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini Y, ini X. Nah, kalau gerak jatuh peluru itu kan sebenarnya disimulasikannya seperti ini ya. Ini arah pelurunya nih. Sedangkan yang ini tuh arah atau besar si sudutnya. Nah, yang masuk hitungan itu adalah ininya kan. Andaikan ini adalah selongsong peluru gitu. Terhadap 0 derajatnya itu terhadap ini horizontal si tanknya gitu. Nah, makanya kenapa kita pakainya itu adalah si 15-nya, bukan si negatifnya gitu. Ya, kalau memang kita maksain nilainya dari si apa ya, dari transform ini yaitu negatif 15-nya dibikin 15, itu mungkin terlalu ribet, terlalu repot lah. Saran saya sih mendingan manipulasi aja yang ada gitu. Entahlah nanti kita pakai suatu variabel. Ini saya bikin jadi private ya. Sebuah variabel yaitu float, misalkan nilai rotasi Y gitu, vertikalnya. Nah, nilai rotasi Y itu adalah selongsong dot transform dot, kalau kita mau mengakses ini sih nilainya simple, bukan rotation, tapi ternyata lebih enak pakainya local Euler angles. Nah ini pakainya yang X ya, karena nanti adanya X. Nah sininya. Coba nanti kita lihat dulu nih nilai rotasi Y-nya itu ada di mana sih kisaran nilainya. Oke, saya arahin ke torque-nya.
Ini yang akan kita lihat berapa nilainya. Oke. Oh, ini udah 345 ya. Bentar. Ini dinolkan dulu. Ya, saya arahin ke torque-nya. Silakan dilihat inspektornya, nilai rotasi Y. Ini kalau ke atas nilainya adalah, nah ini. Justru jatuhnya 345 gitu. 345 ke bawah jadi 0 sekian. Nah ini. Nah, 350. Ini tuh nggak mencerminkan ini banget ya. Masa ini 350 gitu. Nah, yang kita ambil adalah 10 derajatnya gitu ya. Nah, dari mana 10 derajat? Yaitu nilai yang dihasilkan dari transform local Euler angles X, sama kita akan manipulasi nilai gimana caranya dia ditambahlah atau dikurang atau apa sehingga dia menjadi 10 derajat gitu. Ya udah, simpelnya adalah 360 dikurangi ini kan. Oke, cobain lagi. 360 dikurangi itu. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi dia sampai sini ya, 15. Nah, ini dia. Sampai sini lah kira-kira. Nah, tapi ke bawah itu nilainya beda lagi. Nah, ini 300 sekian gitu. Oke, sip. Misi kita yang pertama nih udah oke, yaitu misi yang pertama, misi yang atau nomor berapa lah. Ini udah dapat nilai rotasi si itunya. Nah, cuman balik lagi nih, apa setiap tank itu yang pasti kalau untuk horizontal ini banyak ragamnya ya. Tapi kalau untuk vertikal kayaknya nggak akan mungkin ya ada yang kayak gini banget gitu sih tanknya. Jadi sekarang kita batasi lagi kayak tadi di 0 sampai 15. Nah, ini. Nah, seperti itu. Oke, nextnya kita akan coba batasi dari 0 sampai 15. Nah, saya nanti akan menggunakan nilai rotasi aja ya. Biar rada enak sih, di gini aja deh. Di luar regionnya, ya di bawahnya. Jadi ini untuk yang rotasi vertikal, ini untuk rotasi horizontal. Nah, kalau yang mau membatasi region kayak gini, kalau di C# sih pakai Ctrl KS. Nah, ini. Pembatasan nilai rotasi vertikal. Nah, seperti itu. Oke, misalkan saya pakai nilai rotasi Y. Tadi kan nilainya berkisar dari 0 sampai lebih dari 0 sampai nilai rotasi kurang dari 15 gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti sebenarnya rotasi vertikal aman kan? Ya udah, pindahin aja ini. Gimana ya? Ya ginilah. Nah, jadi ini nggak kayak gini. Nah, bloknya masih gini lah ya, karena ini dipakai untuk ngebatasin lah si nilai rotasinya tuh. Tapi ini nggak ngaruh ya, nggak ngaruh ke codingan untuk pakai ini kah atau enggak gitu. Oke, kalau rotasinya dari 0 sampai 15, maka apa yang terjadi? Dia bisa lah ya intinya. Nah, kenapa ini nggak bisa? Nah, karena nilai rotasinya adalah 360. Ya, 360 kan di luar ini, jadi masuk ke else-nya gitu ya. Nah, berarti kita harus rada ngulik-ngulik nih untuk kondisinya gitu. Oke, misalkan yang pertama lah. If nilai rotasi adalah 360. Atau lah ya, kan 360 sama aja nih dengan 0 kan. Oke, nilai rotasi adalah 0. Nah, ini. Maka dia bisa gitu. Tapi kalau ngodingnya model gini, ya Allah, ampun lah, terlalu ribet kayaknya. Kalau ada kesalahan yang harus diperbaiki itu banyak banget. Nggak bisa sih, oke gitu. Nah, ini dapat. Oke, nah untuk kasus yang sesimpel ngodingnya seperti ini dia mentok di 14 atau mau menuju 15. Nah, di sini udah ketahan. Jadi H nggak bisa untuk turun. Apalagi Y gitu. Kenapa? Karena nilai rotasinya udah lebih. Dia nggak masuk lagi. Ke sini nggak masuk, ke sini nggak masuk. Gitu. Ya, gitu ya. Oke. Saya nggak akan coba ngasih
state apapun, tapi kita coba breakdown dulu nih, ini kalau gini apa terjadinya, kalau gini gimana terjadinya gitu. Oke, saya hapus dulu yang ini. Sekarang saya coba ngodingnya tuh model gini lah. Kalau nilai rotasinya kurang dari sama dengan 15, nah ini, maka dia bisa ini kan, bisa inilah, nah yang ke atas gitu. Tapi kalau udah mentok dari 15, maka saya akan ubah posisinya. Selongsong transform local Euler angle.x, saya akan ubah, sorry nggak x, tapi dianya semua, yaitu di negatif 14,5 f selongsong transform lokal y, satu lagi berarti setnya. Nah ini dia. Oke, kita coba lihat dulu nih ya, ini tuh apa sih gitu. Nah tadi kan kasus yang kita dapatkan itu ketika nilai rotasi y-nya itu adalah 15,1, intinya dia di luar ini. Nah ketika dia ada dapat di luar ini, di luar yang si ini tadi, yang bisa dipencet gitu ya sininya, maka dia pastinya kan else. Nah ketika dia mendapati itu, maka si selongsongnya akan mengatur rotasinya lagi ke 14,5, negatif 14. Kenapa nggak 14,5? Nah, lihat aja ke sini. Kalau 14,5 ya hasilnya gini. Nah, malah ke bawah, makanya dia harus pakai negatif. Pusing, jangan pusing, karena yang kalau 15 atau 14 tadi itu adalah nilai rotasi, dan kalau yang negatif tadi itu adalah local Euler angles-nya. Jadi emang beda dimensi gitu kalau yang ini. Oke, jadi kita mainin dua dimensi. Kalau dimensi yang pertama adalah kurang dari 15, maka dimensi yang kedua ya ini gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, kita coba main-main pikiran lah, olahraga otak. Mungkin terlalu lama di lockdown nih, udah 2 bulan lebih. Ya, ini untuk yang di sana ya. Nah, sekarang untuk yang kalau nilai rotasinya itu kurang dari 0. Karena mungkin kan loh di sini. Dia bisa jadi ke bawah banget. Nah, ini mentok. Dia nggak bisa, sama kasusnya kayak tadi yang di atas, cuman kalau ini di bawahnya gitu. Nah kalau dia kurang dari 0, tadi kan kalau kurang tuh nilainya udah 300-an ya, 300 sekian. Ini sebenarnya salah sih, nggak bisa gitu. Jadi kalau misalkan kalau kurang dari 0, maka dia si selongsongnya akan dibuat menjadi gini. Nah menjadi ini 0,5. Ini ya cukup aneh lah dia, karena nilai rotasi Y itu tadi berkisarnya di 360 sampai ya ke bawah juga kan, sampai 350 sekian kan. Kalau mau lihat, ayo kita coba praktekkan. Ini saya delete dulu, ini saya ambil. Saya ambilnya di sini aja ya, dan saya copyin untuk yang H-nya. Bisa apa yang tadi sebenarnya ini udah kita lakuin kan tadi. Ini right ya. Nah, oke. Sekarang karena patokan kondisinya itu adalah nilai rotasi, maka saya nolain kok jadi ini lagi. Oh ininya kali, aduh nggak juga ya, kita lihat deh. Nah ini kan, oh ini masih ke, oke, mohon maaf, ini saya cut ya, harusnya di cut. Oke, udah ya. Nah ini kita coba lihat modelnya dari sini, kita coba ulas yang tadi sebelumnya udah pernah kita lakukan. Ini 360, ini 1, dan yang ke bawah itu adalah 350-an. Jadi kalau tadi memang misalkan kita pakai if-nya adalah kurang dari nilai kurang dari 0, nah ini nggak mungkin karena nggak akan nyampe negatif ya. Tolong jangan termanipulasi dengan ini
Nah ini 0 menuju 0 kan. Nah ini di nolnya juga udah 360. Nah dia itu ke bawah, nggak akan mungkin nyampe negatif gitu. Intinya seperti itu. Oke, sekarang loadingnya seperti apa sih? Oke, nah ini saya nyalain lagi. Nah, ini baru yang ke atasnya. Saran saya sih kalau untuk ada else yang banyak seperti itu, mendingan pakainya state. Jadi state itu biasanya kalau dalam pemrograman itu diasumsikan sebagai posisi dia saat itu gitu. Apalagi kalau di game kayak orang misalkan state orang tuh apa aja sih? Jongkok, berlari, apa. Jadi nanti kondisinya tergantung adalah state-nya gitu. Oke. Nah, seperti apa sih state tuh? Oke, kita coba peragain. Ini state rotasi vertikal. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama horizontal kita udah nggak akan ganggu gugat. Yang ini saya hapus aja lah. Coding aja ntar dari awal ya. Oke, kita pertama adalah tentukan state-nya dulu. Menentukan state. Nah, state yang mungkin itu adalah saat nilai rotasi Y-nya itu adalah 0 atau nilai rotasi itu adalah 360. Nah, seperti ini. Jadi nilai state ini nilainya adalah aman, bawah, atas. Pengertiannya, aman itu adalah, saya tulis saja ya, aman itu adalah bisa dilakukan interaksi vertikal atas bawah gitu ya. Oke, dan selanjutnya kalau bawah ini artinya adalah mentok ke bawah gitu. Jadi dia itu mendekati 0 gitu. Harus di reset lagi si lokal Euler Angles X-nya. Di setnya ke negatif 0,5. Nah, 0,5 di mana? Ini selongsong. 0,5 negatif itu adalah di sini. Nah, di situnya. Oke, jadi dia harusnya nanti ke 0 lagi, terus ke negatif 0,5 lagi gitu. Jadi ya, kayak bergetar gitulah, artinya dia mentok gitu ya, seperti itu. Kemudian satu lagi adalah atas itu pengertiannya adalah mentok ke atas, mendekati 15. Ini untuk ininya ya, nilai rotasi ya, nilai rotasinya. Dan dia harus di set lagi ke 14,5 tadi. Nah itu. Oke, ini masih aman ya. Jadi state-nya ini adalah aman. Aman. Kemudian kalau nilai rotasinya lebih dari 0 dan nilai rotasinya kurang dari 15, masih aman kan state-nya, jadi dia bisa dirotasiin gitu tetap. Oke, next-nya adalah, nah sekarang coba mentokin ke atas gitu. Mentokin ke atas yang tadi kasusnya udah kita coba itu 15,125 ya, tapi dia nggak mungkin 16 kan. Kayaknya bisa di gini deh, nilai rotasi ini lebih dari 15 tapi dan nilai rotasinya dia nggak nyampe 16 gitu. Ya intinya di antara 15 sampai 16. Kalau memang ini terjadi, maka state of rotasinya adalah atas. Gitu. Dan untuk yang ke bawah tadi. Kalau ke bawah, itu hitungannya bukan minus sekali lagi, tapi hitungannya adalah dari 21, 360, 359, 358 dan seterusnya. Tapi dia nggak akan pernah loh nyampe 350. Ya intinya kalau mau gini sih, ini oke. Nah ini state rotasinya adalah mentok ke bawah. Nah, jadi ini untuk codingan state-nya. Nah sengaja saya nggak akan bikin dulu sebuah fungsi, takut keburu pusing. Jadi ya udah lemparin semuanya di sini dulu. Nanti yang untuk fungsi setelah kita beres semuanya ya. Oke, ini untuk menentukan state-nya. Nah sekarang menentukan
arah rotasi vertikal berdasarkan state. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama, kalau aman, state-nya itu aman. Nah, berarti ya biasa aja ngodingnya. Input get key seperti yang awal tadi tuh. Y sama if input get key code H. Yaitu. Oke, cuman dua ini ya. Oke, sekalian lah selongsong dot transform dot rotate vector 3 dot left kali kecepatan kali time dot delta time, space-nya adalah self. Oke, ini pakai yang right. Ya udah beres. Nah, itu state yang pertama aman. Yang state yang kedua adalah state bawah, artinya dia mentok bawah. Nah, kalau bawah itu kedapetin yang bawah ini, maka dia harus ngeset ya tadi. Ini tadi ya udah kita bikin komennya. Bawah itu harus diset ke sini 0,5. Apa yang diset? Yang diset adalah local Euler angles. Nah, ini yang diset. Jadi setlah dia ke negatif 0,5. Kemudian selongsong transform lokal Y sama sorry selongsong transform lokal Euler angle set. Nah, ini dia. Dan sama kalau atas berarti state vertikal atas adalah kopiin aja ya. Nah, ini berarti diubah ke 14,5. Oke, sip. Harusnya ini udah oke sih, karena ya udah nggak usah banyak ngomong lah. Oke, nah sekarang kita nyobain ya. Nah, ketika ke atas harusnya mentok ke atas sih. Boleh? Bentar, apa yang terjadi? Oh, ini tuh karena astaga. Ya, nilai rotasinya hilang. Nilai rotasi Y sama dengan 360 dikurangi selongsong dot transform dot local Euler angles dot x. Nah, ini dia. Dah, aman lah. Oke, ini yang pertama dia mentok, dan yang kedua dia mentok. Nah, ini udah oke. Jadi kalau kita arahin kemanapun, ini tetap, dan nah ini dia mentoknya ke situ. Jadi yang dia perhatikan itu adalah x-nya aja ya. Maksudnya saya pengen menerangkan tentang nah ini, tentang z, tentang itu. Jadi ya ini mah mau berapapun dapatnya si y nanti, intinya dia di set new vector tree-nya itu ke sini, tetap ke sini y sama z-nya, tapi x-nya itu di sini gitu. Oke. Nah, ini saya ke sana dan seterusnya. Ya, oke. Mungkin itu untuk pengkodean yang tembakan meriam. Sekarang kita akan lanjutkan di pengodean untuk penembakannya sama multimedianya.